kodok. Awas, Mbak Fitri, awas. Mbak Fitri jangan keluar. Iya. Kenapa sih? Pegang lilin, Mbak, lilin. Loncat kodoknya. Kenapa sih? Kabel. Ada yang gede banget loh. Tuh. Aduh. Oh my goodness. Adim. Dia loncat ke aku. Nggak, tapi ini kodoknya berbahaya nggak sih, Roy? Enggak, cuma kan jijik. Ini beneran gak bahaya, Roy. Enggak sih. Awas. Roy. Awas. Awas, ada kodoknya keinjek takutnya. Ini dia kesurupan apa lagi, Roy? Buaya. Buaya yang tadi masuk lagi. Iya. Kamu ke Mas Bali. Sekarang kamu lari ke penonton. Aduh, bentar dulu. Dia mau berani ke penonton. Kamu lari sekarang ke penonton. Bentar. Ke belakang Bayu. Di belakang Mas Bayu. Iya. Mas Bayu. Situ. Awas! Gimana caranya? Gimana caranya? Fitri naik situ, Mbak. Awas, tunggu dulu. Aku takut dia loncat loh. Saya Ular bukannya lihat. Tadi kamu ngeliat ada ular situ ya? Enggak. Aduh. Roy. Aduh. Ada kodok. Ini makanya. Aduh, kodok enggak. Di sini. Mas Bayu. Daun. Mana kodok? Mana? Nggak tahu kayak ngingin sesuatu. Aduh, ini kodoknya kenapa banyak banget ya, sebanyak itu, aduh. Kenapa? Hah? Ular? Dari mana tanah kuburannya? Kok bisa? Itu dibersihin ya teman-teman, jangan sampai kena, jangan sampai ada yang sisa nempel di badannya. Roh dinetralisir. Teman-teman fokus, jangan sampai ini ada kena tanah kuburan lagi. Ada kodok yang kesana nggak? Kalau ada diusir ya, jangan sampai dipegang. Gak masuk baju kamu kan? Enggak. Aman ya. Mas Joni denger saya. Banyak! Dari mana? Mas Joni denger saya, Mas.
Mas Joni kalau dengar saya udah dikendaliin dirinya, jangan nyerang siapa-siapa lagi, Mas. Mas Joni dengar saya. Itu gede banget lagi. Aduh. Saya bantu berdiri ya, Mas ya. Saya bawa ke tempat duduknya ya. Ya. Oke, Mas. Aku minta kunyit. Aduh. Kita akan pakai cleansing terakhir. Aduh. Hah? Jangkrik? Jangkrik juga. Mas Bay. Mas Bay. Aman nggak di situ? Ya, saya ngambil tadi ada yang kesana soalnya. Mas Joni. Tadi jangkriknya mana? Mas Joni. Ini udah dia nih. Matanya cara ngelihatnya mungkin beda. Menurut kamu masih dirasukin atau udah bener-bener Joni? Udah Joni sih. Mas Joni, ini buat di muka, diraupin. Kamu buka maskernya. Terus kamu raupin. Ini apa Roy ini? Kunyit, Kunyit ya. diraupin. Iya, kalau kamu berbuat baik terus. Tapi kalau kamu meneror dan berbuat jahat, hantunya akan muncul terus. Dia kayaknya masih belum mau pergi dari sini deh, Roy. Oh iya, takut tahu. Satu pesan aku untuk semua yang ada di sini. Oh, iya, saya Ini dengar teman-teman. Satu pesan aku buat teman-teman yang ada di sini. Apa yang mau disampaikan? Dan kalian semua yang ada di rumah. Dan kalian semua yang ada di rumah. Jangan mengucilkan orang lain. Jangan menganggap remeh orang lain. Walaupun mereka terlahir tidak sempurna. Mereka yang terakhir pun disabilitas. Jangan kalian pernah menganggap remeh. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi di hati mereka. Mereka punya kemampuan. Mas Joni. Ini pesan yang bagus banget buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya. Mudah-mudahan bisa memahami dan kalau selama ini masih melakukan hal-hal yang meremehkan, yang mengganggu, yang mungkin lahirnya tidak seperti kita, seperti kamu, seperti siapapun yang mungkin ada kekurangan. Terima kasih ya Mas Joni ya. Enggak ada yang perlu dimaafin. Ayo bangun Mas, kita balik lagi ke tempat. Ini udah benar-benar bersih ya Roy? Udah. Ayo Mas Joni, saya bantu ya. Roy, ternyata bukan cuma kodok, tapi ada belatung juga. Di mana? Iya. Oh iya. Iya. Itu apa hubungannya, Koroy? Itu hanya bagian dari ritual. Itu hanya bagian dari Setiap orang yang mereka benci, kodok-kodok ini akan ke rumah mereka.
Ini didapat dari dukun yang didatengin sama Mas Joni. Dan ini bisa menghancurkan rumah tangga. Ini bisa melumpuhkan orang. Nggak ada kodok yang masuk. Enggak. Oke. Mas Joni, mudah-mudahan sih Mas Joni setelah ini lepas semua nggak akan balik lagi ya menggunakan guna-guna seperti ini. Pakai guna-guna untuk menyerang orang, menyakiti orang, justru nggak akan nyelesain masalah. Ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya cuma mau sampein saya takut kodok. Nih, mudah-mudahan justru jangan pakai teror lagi seperti ini. Ya Mas ya, lakukan terus kebaikan. Ini udah benar-benar lepaskan dia bersih ya. Sama Mbak Fitri nggak ada masalah ya, Mas Joni? Maafin aku ya, Mbak. Mas, banyak yang sayang dan cinta sama Mas Joni. Itu aja, aku mau pesan itu aja. Terima kasih ya Mas Joni. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan pelajaran dari cerita Mas Joni. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Kalau dilihat kisahnya Joni, hidupnya Joni memang pasti banyak bebannya ya, Roy. Dan khawatirnya di rumahnya masih banyak nih kodok-kodok dia simpan untuk menebar teror gitu. Perlu ada penelusuran nggak kalau menurut kamu? Sangat perlu sekali melakukan penelusuran. Oke, kalau begitu setelah ini Frisly yang menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Joni. Mas Joni. Mas. Permisi, Mas. Ya, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Mas. Ada masuk. Ya, terima kasih, Mas. Mas sebelumnya pakai clip on sama masker dulu ya. Oke. Ya. Kak Sri, aku minta tolong clip on sama maskernya ya. Siap. Oke, terima kasih. Iya. Mas, saya kan dengar katanya Mas Joni itu masih pelihara kodok-kodok ya. Iya. Kalau pelihara sih itu masih, cuman itu kodok biasa kok, Mbak. Nggak ada apa-apanya. Kodoknya ada di mana ya, Mas? Kodoknya ada di atas. Ada di atas. Boleh anterin saya ke sana? Boleh. Ayo. Mas, tunggu Ya? deh. Kalau ini ruangan apa? Kalau itu garasi mobil, cuman sekaligus gudang sih di dalamnya. Kita boleh ke sini, Mas? Saya boleh lihat ke dalam? Emang ada apa ya di situ? Perlu Nggak tahu, dilihat. saya juga ngerasa aneh. Tapi kayak tadi saya ngedenger ada yang manggil saya dari dalam. Ayo deh, Pak, kalau gitu. Ini ruangan biasa, Mbak. Jadi ini buat garasi mobil aja. Oke. Pemirsa, aku juga nggak tahu kenapa ngerasa aneh banget. Jadi di belakang sini ternyata ada sosok anak kecil, tapi mukanya itu muka Belanda. Dia ngajak aku bermain dan tadi dia kayak ngasih tangan dia sebelah karena sebelah tangannya itu nggak ada. Sebelah tangannya tuh putus. Tapi sosok ini tuh kayak ketakutan pemirsa. Kayak dia takut sama sosok yang jauh lebih besar deh frekuensinya. Mas, saya mau tanya, Ya. katanya Mas itu masih sering digangguin ya di sini? Iya. Jadi tiap malam itu aku mimpi seorang sosok buaya putih. Dan untuk itu aku minta tolong, Pak, buat membersihin badan aku ya. Aku nggak tahu itu masih ada apa enggak. Jadi aku mohon, Pak. Minta tolong banget, Pak. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa, Mbak. Aku cuma ngerasain ada
aliran listrik aja yang Oh, kayak ngerasa kesetrum. ya. Oke pemirsa, kenapa Mas Juni ini bisa ngerasa kesetrum? Karena aku ngerasa aura negatif itu masih ada di tubuhnya Mas Juni. Maaf ya Mas. Jadi bertolak belakang sama aura yang ada di tubuh aku. Mas itu masih ngelakuin ritual-ritual gitu ya? Aku udah nggak pernah lakuin ritual itu, Mbak. Jadi aku pun udah dibersihin kok. Udah nggak ada barang-barang apa. Paling kodok pun itu cuman kodok biasa aja, nggak ada ininya, mistiknya nggak ada. Oh ya udah. Kalau gitu kan tadi kan Mas megang saya terus ngerasa kesetrum. Berarti sesuatu itu biasanya ada di tubuhnya Mas Juni. Mas Juni boleh tolong keluarin apa yang ada di kantong celananya Mas Juni? Kebetulan nggak ada apa-apa, Mbak. Ini Ya udah, nggak hanya apa-apa, keluarin aja. Ini uang. Ini uang juga. Udah nggak ada. Tapi kok aku yakin banget ya, Kak Sri. Ya? Kak, maaf Mas, sebelumnya aku minta izin ya buat ngegeledah. Kan Mas Juni bilang nggak ada apa-apa nih di tubuhnya Mas Juni, nggak nyimpan apa-apa juga. Tapi aku yakin banget Kak, aku ngerasain ada sesuatu energi yang bertolak belakang banget sama aku. Dan itu kayaknya ada di Mas Juni. Boleh minta tolong Kakak untuk periksa? Sorry ya Mas. Ini bukan gelangnya? Bukan itu. Aku nggak tahu ya kenapa kalau deketan sama Mbak agak panas gitu, Iya. keringetan. Iya. Kenapa? Kenapa? Apa yang tajam di sini ya? Yang Mas, mana ya? Kakak ngerasain banget tajamnya? Iya, dan itu aku belum nyentuh padahal. Oke, Mas Juni aku minta tolong dong. Apanya? Itu keluarin. Udah jujur aja Mas, nggak apa-apa. Kalau ini Mbak, emang ada. Ini cuma sebatas menjaga-jaga aja dari gangguan-gangguan yang nggak benar ini Mbak. Ini kalau aku pegang ini agak gemeteran nih. Oke, kata Mas tadi ini tuh buat ngejagain Mas Joni. Iya. Tapi aku ngerasa nggak gitu. Mas Joni jujur, Mas Joni baru beli ini beberapa hari yang lalu kan? Aku nggak pernah beli barang Mbak. Nggak pernah. Karena ini juga pemberian dari ada satu orang dan sudah lama juga. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya udah kalau gitu pemirsa, aku mau membuktikan sesuatu. Kak Sri, aku minta tolong ngambilin minum. Tolong dibawa ke sini ya. Mau disita? Nggak apa-apa, Kak. Di sini dulu aja. Ini Mas, boleh dimasukkan ini. Oke. Mas Joni boleh minum minuman ini? Habisin ya, Mas. Kok nggak ada apa-apa, Mbak? Pemirsa, mungkin emang nggak ada apa-apa dan aku juga tahu Mas nggak akan ada apa-apa, tapi nanti saya akan jelaskan kenapa saya nyuruh Mas untuk minum air itu dan nanti juga aku akan jelasin ke pemirsa. Yaudah Mas, kalau gitu aku mau ngeliat kodok yang dipelihara sama Mas Yuni. Oh ya boleh, Mbak. Ayo kita bisa ikut sini aja. Ada di tangga ya. Lewat sini bisa? Iya bisa kok. Jadi ini ruangan biasa, Mbak. Dan ini ada gudang nih. Nah, terus kodok peliharaan Mas itu ada di? Saya kasih di sini. Mas taruh di sini? Di dalam sini ya, Mas? Ini kodoknya? Ya. Saya boleh bawa keluar ya, Mas? Saya keluarin ya. Oh, oke bisa Kita Mbak. di luar aja. Jadi tadi Mas Joni kan bilang, ini kodok peliharaan. Ini kodok sawah kan, Mas? Enggak sih, Mbak. Ini kodok biasa aja, bukan kodok sawah atau kodok apa.
Dan ini juga nggak ada apa-apanya, Mbak. Sebanyak ini kodoknya. Iya. Mas Joni jujur deh, kodok ini tuh untuk Mas Joni ngasih makan ke sosok buaya kan? Aku udah bilang, Mbak, jadi aku udah nggak, udah dibersihin lagi dari sosok-sosok itu. Cuma mimpi itu yang selalu datang. Setiap malam itu mimpi itu selalu datang. Tapi kalau untuk memelihara sosok buaya lagi, enggak kok, Mbak. Ya udah, berarti kalau gitu kodok ini saya sita nggak apa-apa dong ya? Iya, silakan aja, Mbak. Kak Sri, Ya? Kak aku minta tolong ambilin lilin 3, tolong dinyalain, dan nanti kakak bawa kodok ini ke bawah ya. Oke. Ini guys. Mas maaf, boleh berdiri? Lilin-lilin buat apa ya, Pak? Nggak apa-apa, udah Mas, pokoknya diem aja di sini. Saya mau ngebantuin Mas. Kak aku minta tolong lilinnya dikelilingin ke Mas. Masnya diem aja ya. Ya. Ini buat apa, Mbak? Iya, nanti saya akan jelasin semuanya kok. Tadi dibawa kenapa, terus ini kenapa. Soalnya kan Mas Joni juga nggak mau jujur, nggak mau terbuka sama saya. Aku kan udah bilang sama Mbak kan, bahwa aku udah nggak ada punya apa-apa lagi. Ya udah, Mas Joni kekeh kan sama itu. Iya. Ya udah, makanya saya juga mau ngebuktiin omongan Mas Joni. Ya, Mas Joni, aku minta berdiri sebentar. Fokus ya, Mas. Iya. Aku boleh minta Mas Joni merem? Mas Joni ini muntah darah. Mas. Pemirsa, aku yakin banget ini bukan Mas Joni lagi. Aku yakin banget ini bukan Mas Joni lagi. Oke pemirsa, kenapa tadi di bawah aku itu minta air dan di sini aku minta 3 lilin? Jadi sebenarnya aku itu emang memancing sosok buaya yang merasuki tubuhnya Mas Joni. Kenapa aku mancing kayak gitu? Karena Mas Joni nggak mau jujur dan akhirnya sosok itu sekarang udah ada di sini dan tadi udah aku netralin. Tapi aku yakin kayaknya ini belum sepenuhnya bersih deh. Kak, aku minta tolong ambilin garam ya. Garam. Iya. Tolong ambil garam ya, Kak. Aku yakin kak ini juga belum semuanya keluar. Aku ngerasa belum semuanya keluar aura negatif yang ada di tubuhnya Mas Joni. Kasih aku minta tolong ambilin aku ember berisi air sama gayung sama serbuk kunyit kak. Tolong ya kak, cepet ya kak. Kak, aku minta tolong lampunya diredupin ya. Oke pemirsa, sekarang aku mau coba untuk netralin aura yang ada di tubuhnya Mas Joni. Kak, lampunya redupin lagi ya dikit. Semuanya fokus ya.
Oke. Ini aku ngeliat orangnya udah berhasil aku netralin. Mas Joni udah sadar. Kak Sri, tolong ambilin keris yang tadi ada di kantongnya. Itu Mas. Mas, iya Mas. Yuk, pelan-pelan Mas. Sebentar. Oke pemirsa, ini juga akan saya sita. Mas Joni. Oke Mas Joni, Mas udah sadar? Mas, ini semua sekarang udah bersih. Sekarang Mas Joni udah tahu kan perbuatan Mas Joni seperti apa. Mas Joni juga udah sadar badan Mas sakit semua kayak gini ya kan? Gak nyaman. Jadi tolong Mas hentikan perbuatan Mas. Jangan pernah ritual dengan apapun lagi. Jangan ngasih makan jin apapun lagi. Udah cukup berhenti sampai di sini ya Mas ya. Karena kalau kayak gini Mas Joni tuh ngerugiin orang lain dan ngerugiin diri Mas sendiri, ya. Udah ya Mas, ini pelajaran untuk Mas ya. Aku sebenarnya lakuin ini Mbak karena dendam aja Mbak. Iya udah. Keluarga aku tuh selalu aja dihina sama tetangga. Iya udah ya Mas. Mereka nggak pernah menganggap diri aku ada di sini. Ya udah Mas tenang aja. Hal seperti itu Mas ikhlasin ya. Jangan pernah bermain dengan hal-hal mistis seperti ini lagi ya. Iya. Ya udah, Mas sekarang udah selesai semuanya. Ya udah yuk pelan-pelan ya. Yuk. Ayo. Ajis dan Joni, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang karena sakit hati, karena dendam, karena kecewa, akhirnya melakukan ritual mistis yang justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib dalam hidupnya. Gimana tanggapan kamu, Ajis dan Joni? Aduh, dua-duanya serem semuanya, Ajis dan Joni. Tapi paling menyerang sih Joni ya. Iya. Saya kalau Ajis itu masih setengah-setengah mau ngelepas mau enggak gitu. Tapi berbeda dengan Joni malah men-share cerita kehidupan dia, betapa rumitnya dan diindahkan oleh orang lain. Itu penting juga buat masyarakat, orang yang dan pemirsa semua yang ngelihat bahwa ternyata hidup manusia itu kita harus saling menghargai, jangan tutup sebelah mata gitu. Itu aja sih pesan saya. Dan yang berkesan di saya adalah Joni ya. Iya. Karena kalau Ajis tadi kita lihat juga setengah-setengah gitu. Iya. Masih ada jimat yang Iya. ditemukan di tasnya, dia nggak mau jujur. Iya. Sementara ya Mbak Fitri? Ya, dari dua partisipan tadi ya, aku sampai speechless, aku belum bisa ngomong banyak. Tapi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dendam itu tidak bisa membuat kita hidup bahagia dan hidup tenang. Ya. Sebarkan terus kebaikan dan pastinya untuk Mas Joni, untuk semua masyarakat yang ada di sana, kita harus hidup bertoleransi dan kita harus menghargai hak hidup orang lain. Walaupun ada kekurangan, toh kita sendiri pun walaupun kelihatannya sempurna, kita punya tangan yang lengkap, kita semua punya kaki yang lengkap, kita juga punya kekurangan. Makanya kita juga harus tetap menghargai saudara-saudara kita apapun itu kondisinya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun ya, baik yang ada di studio ataupun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Fitri Karlina, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Profesor, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. siap. Pemirsa, jangan biarkan ilmu hitam merasuki pikiran Anda, karena pasti akan membawa sebuah bencana. Lebih baik mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena itu justru akan membawa Anda menuju hidup yang lebih bermakna. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.